Selamat malam semuanya. Saya lihat chat dari tadi udah ramai banget nih. Selamat malam. Jakarta hadir, Gading Serpong mantap. Dari mana aja? Dari Tambun, Malang, Gorontalo. Oke. Jadi hari ini spesial teman-teman. Biasanya kan kita ada acara itu di hari Senin. Senin ini biasanya ada Home Talk Training NDO atau Founder Special. Kebetulan karena kita mau bikin spesial, makanya kenapa kita ganti harinya sih. Jadi di hari Selasa ini spesialnya itu karena hari ini kita ada satu orang speaker yang luar biasa. Mungkin kalian semua udah tahu. Speaker hari ini adalah Pak Mike. Pak Mike ini kalau yang belum tahu, beliau ini co-founder dari AFC. Nah, jadi hari ini beliau mau ngapain sih? Hari ini Pak Mike ini akan mungkin lebih ke arah cerita ya, karena kan Pak Mike ini hobinya katanya emang cerita. Jadi Pak Mike ini mungkin hari ini akan lebih banyak cerita, akan lebih banyak sharing tentang gimana sih caranya kita lagi zaman pandemik gini mau jualan, mau bisnis di AFC ini. Ada yang bilang kan susah, apa segala macam kayak begitu. Ini dikasih tips dan triknya sama mungkin akan sedikit diceritain juga sama Pak Mike sih. Mungkin biar teman-teman juga jadi dibukakan mata hatinya, mata batin semuanya, biar ngerti caranya, karena sesuai dengan yang kita udah sering bilang di AFC ini, semuanya kita belajar bareng, dan kalau emang ada yang nggak bisa, pasti diajarin sampai bisa dan dibantu sampai bisa. Oke, kalau gitu ini langsung aja, Pak Mike-nya juga udah hadir. Sebentar. Nah, halo, malam Pak. Malam Angga, Sehat Pak? sehat dong. Oke Pak, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Oke, thank you Angga. Selamat malam semuanya teman-teman AFC. Semoga kabarnya baik-baik semua. Hari ini memang spesial. Spesialnya karena apa? Karena saya minta hari Selasa. Karena kemarin saya nggak bisa. Saya ingin share. Saya ditodong sih ceritanya. Saya ditodong oleh teman-teman untuk berbagi tentang selling skill. Oke? Saya mau cerita dulu seperti biasa. Angga kayaknya udah ngerti nih kalau saya yang share, saya selalu start dengan cerita. Jadi ceritanya gini ya, teman-teman, ini udah mulai berdatangan, saya mulai ya. Oke, ceritanya tuh seperti ini. Saya itu definitely bukan salesperson. Oke, saya itu kuliahnya aja programming, computer science. So I was a programmer gitu ya. Saya lulus kemudian di skill saya itu nggak lain nggak bukan adalah di belakang meja gitu ya. Saya nggak bisa tuh yang namanya harus ngomong di depan orang. Bahkan sampai sekarang sih, actually kalau saya suruh ke depan saya sering kali keringetan gitu ya, teman-teman ya. Jadi yang saya mau share di sini adalah background. Background saya itu definitely bukan salesperson gitu. Dosen Pak Mike yang nggak, bukan dosen juga. Saya nggak bisa ngomong sebetulnya di depan orang. Jadi bukan dosen juga, bukan pengajar juga gitu ya. Saya benar-benar di belakang meja. Saya suka programming, saya belajar programming, and ya udah, saya itulah sebetulnya profesi saya ya. Saya kuliah itu programmer teman-teman gitu. Intinya waktu itu saya memutuskan untuk bekerja di bank. Long story short, saya bekerja di bank. Kenapa? Karena saya selesai kuliah itu, bahkan waktu saya kuliah, saya itu udah usaha sendiri. Saya jatuh berkali-kali, kok gagal mulu, kok gagal mulu, kok gagal mulu. Oh, ternyata intinya saya memang belum siap untuk jadi seorang entrepreneur. Saya lalu mengambil keputusan untuk masuk ke bank, teman-teman, gitu ya. Kenapa? Kalau di bank itu saya bisa benar-benar tahu yang namanya bisnis tuh kayak apa. Kalau saya dulu diledekinnya sebagai tukang kredit, karena di bank itu saya memberikan kredit ke orang-orang ya, gitu. So, kenapa saya suka? Kenapa saya memilih di bank? Bukan saya suka, definitely saya nggak tahu. Kenapa saya memilih di bank ya? Karena kalau di bank itu saya benar-benar bisa
saya bilang tuh menguliti gitu ya, mengkuliti orang yang ingin mengajukan kredit. Jadi contoh nih, contoh teman punya bisnis makanan, sebut aja apa ya, AFC gitu, Asayama Fried Chicken, bisa juga ya jadi. Saya sebut aja Asayama Fried Chicken. Asayama Fried Chicken sedang berkembang, kemudian mengajukan kredit ke sebuah bank. Nah, saya itu officernya waktu itu ya. Jadi saya bisa benar-benar menguliti, saya pemilik Asayama Fried Chicken itu adalah Pak Ernest. Saya benar-benar bisa tahu, oh Pak Ernest tuh ngambil ayamnya di mana, pembukuannya kayak apa, bla 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 tuh saya tahu ya. Jadi saya benar-benar bisa tahu, oh ini si Asayama Fried Chicken bisa berhasil tuh karena ini, gitu ya. Nah itu ya, ini saya baru pop up di kepala saya aja, contoh aja ya, Asayama Fried Chicken. Oke, jadi intinya adalah pengalaman saya di bank itu berhubungan erat dengan yang namanya kegiatan jual menjual, gitu ya, kegiatan selling, ya. Tapi terus terang saya bukan orang yang bisa jualan. Jadi selama saya tuh 6 bulan pertama ikut training MT ya, manajemen training. Kemudian dimasukin di sebuah cabang, oke? Dan selama 6 bulan berikutnya nggak ada satupun closing, teman-teman. Nggak ada satupun orang yang mau percaya sama saya gitu ya. Saya nggak sama sekali nggak bisa closing sama sekali. 6 bulan loh. Gitu. Untung masih mau banknya ya. Untung masih baik banknya. So saya waktu itu sampai akhirnya yang paling aneh adalah atasan saya, bos saya di cabang itu bilang, kayaknya Mike kamu harus syukuran deh. Syukuran alias buang sial gitu ya. Jadi saya dibeliin nasi tumpeng, akhirnya melakukan syukuran di kantor itu aneh banget menurut saya ya. Segitu nggak bisanya saya jualan, teman-teman. Tapi saya belajar banget bagaimana saya harus meningkatkan skill saya belajar banget bagaimana harus belajar, karena yang saya hadapi adalah orang-orang yang harus membeli produk saya gitu loh, mengambil kredit di saya gitu ya, bukan di bank lain gitu, sedangkan saya ditarget juga. Oke, itu cerita pertama. Saya tarik lagi nih cerita saya waktu di property agent. Saya juga pernah jadi property agent. Jadi saya sekali lagi, saya bukan dari keluarga berada ya. Saya pernah yang namanya nggak bisa lanjut kuliah selama setahun karena nggak punya uang. Saya mencoba untuk mencari uang dengan dengan menjadi seorang property agent gitu ya. Nah, setelah menjadi property agent, saya pikir yang namanya jualan itu gampang ya. Rumah kan ya begitu ya, teman-teman ya. Rumah ya begitu. Misalnya 6 kali 17, 9 kali 17, 10 kali 20 gitu ya. Itu luas tanah. Terus luas bangunan ya. Saya ingat banget, saya waktu itu masuk di Century 21. Kemudian saya belajar. Udah, kalau kita jadi property agent kan udah nggak digaji ya. Terus harus bayar training gitu ya. Sama dong ya, kayak di MLM ya, nggak digaji ya. Tapi kan nggak disuruh bayar training ya, gratis nih ya. So, jadi saya itu di Century 21 itu, saya pikir yang namanya jualan rumah ya udahlah, saya janjian dia sama orang, kemudian ketemuan di rumah itu, kemudian saya jelasin ini luas tanah segini, luas bangunan segini, terus kita jalan ya keliling. Ini ada di sini ruang tamunya, di sini ruang keluarganya. Oh, ini kamar tidurnya ada 3, kamar mandinya begini gitu ya. Udah selesai. Habis itu pulang ya kan? Kan tugas saya cuma itu ya. Kasih tauin produk yang saya jual kayak apa. Bener? Tugas saya kan cuma itu. Nah, ya udah selanjutnya ya terserah pembelinya suka atau enggak, beli atau enggak. Ternyata saya salah. Oke, sekali lagi saya udah keluar modal untuk training, tetap aja nggak berhasil jualan juga. One day saya dapat kesempatan, saya punya listing itu rumahnya saudara dari papa saya gitu ya, Kelapa Gading. Nah di situ saya melakukan hal yang sama, ketemu sama orang di sana, kebetulan rumahnya kosong nih.
ketemu sama orang di sana, kemudian saya jelasin dari lantai bawah sampai lantai atas, saya hafal produknya dengan baik gitu ya. Karena buat saya yang paling, ya saya diajarinnya seperti itu. Yang penting kita tuh product knowledge-nya kuat gitu ya. Saya belajar yang namanya selling skill itu, ya kita melakukan yang terbaik dari sisi kita gitu ya. Dalam hal apa? Ya dalam produk dan produk gitu. Nah lucunya saat itu tiba-tiba papa saya datang ke rumah itu. Dia ketemu sama calon pembelinya. Diajak ngobrol, Bapak dari mana? Gitu. Oh, Bapak berkeluarga ya. Bapak ini berapa anaknya gitu. Ini siapa gitu ya. Dia nanya gitu ya. Diajak ngobrol. Dia berteman dengan pembelinya, sorry. Bu, penjualnya mah anaknya sendiri ya. Dia berteman sama pembelinya gitu ya. Dia minta duduk, dia jelasin juga ini ruang tamunya ini bagusnya kayak gini loh kira-kira, ruang tidurnya ruang tengahnya living roomnya bagusnya kayak gini kira-kira gitu ya. And biasanya saya kalau ketemu orang gitu ya, paling cuma 15 menit gitu ya, cuman datang kasih lihat keliling-keliling pulang gitu ya. Ya udah ntar saya follow up lagi, Pak gimana ya. Gitu ya, padahal dia juga udah nggak mau. Yang ini beda. Yang ini 1 jam kali. Papa saya sendirian ngobrol gitu ya, berteman sama dia. Bisa ketawa-ketawa, hihi. Dan tahu apa yang terjadi? Ya, dia suka rumahnya. Dan berapa hari kemudian dia oke untuk membeli rumah itu. Di situ saya belajar yang namanya selling skill. Itu bukan cuman kita mengetahui produknya. Bukan soal product knowledge doang, teman-teman. Tapi membangun relasi, membangun hubungan, membangun connection dengan siapa? Dengan calon pembeli. Oke, itu cerita saya di awal. Ya, ini aja udah 13 menit ya. Oke, saya share screen. Bentar ya. Saya share screen dulu. Bentar. Wait a second. Bentar ya teman-teman. Oke, kelihatan ya semuanya ya. Oke, izinkan saya hari ini sharing tentang selling skill. Kenapa saya memberanikan diri? Kan tadi ceritanya, saya ini bukan orang yang salesperson. Kok mau ngajarin gitu ya? Kok aneh gitu ya? Nah, tapi kan saya ingin share sesuatu di sini yang untuk memperkuat kalian ya, untuk kalian belajar hari ini. Kalian mungkin di awal cerita, kok ini katanya nggak bisa jualan gitu ya, kok gagal mulu, tapi kok malah yang diajarin selling skill ya. Jadi gini, saya berani share ini karena pada akhirnya selama di bank gitu ya, saya mendapat berbagai prestasi, kemudian saya berhasil sempat nomor 1 di bank tersebut, kemudian saya di hijack ke bank lain, kemudian berprestasi lagi, di hijack lagi. Kuncinya apa? Kuncinya saya mau upgrade skill, saya mau belajar, saya benar-benar belajar yang namanya selling skill. Nah, saya belajar selling skill, bukan hanya itu, saya bahkan membuat beberapa modul selling skill untuk perusahaan asuransi di Indonesia gitu ya. Jadi nggak ada yang mustahil, teman-teman di sini ya. Nggak ada yang mustahil, nggak ada tuh yang namanya dari nggak bisa ngomong, programmer gitu ya kayak saya, kemudian terus nggak bisa jualan. Itu buat saya kalau memang mau belajar ya pasti bisa. Oke? Nah, itulah kenapa saya berani untuk sharing tentang selling skill. Oke. Nah, bentar ya teman-teman. Oke. Jadi yang pertama adalah know your audience. Oke. Jadi dalam mengenal siapa yang mau kita ketemu, prospek yang mau kita ketemu, ada 2 hal nih teman-teman. 1, sebelum kita ketemu, ya, do your research. Sebelum kita ketemu itu apa yang harus kita lakukan?
kalau sekarang itu menurut saya sangat amat terbantu oleh sosial media. Kita bisa lihat di sosial media dia kayak apa, yang mau saya ketemu itu kayak apa sih, orangnya tuh bagaimana sih, hobinya tuh apa, itu kita bisa lihat di sosial media. Dia ngomongnya tuh tentang apa, gitu, oke? Kemudian kita bisa nanya teman, kita bisa nanya apa namanya, rekan-rekan kita, lu kenal nggak sama dia, gitu. Ada yang kenalin kan pasti, misalnya prospek kita ada yang dikenalin oleh seseorang gitu ya. Ya kita juga bisa tahu dia orangnya kayak apa sih, hobinya tuh apa gitu ya. Kan harus tahu pekerjaannya tuh apa, udah berkeluarga belum gitu ya. Ada hal yang mesti gue nggak ngomongin nggak gitu, ada hal yang mesti gue hindarin nggak gitu, ada isu tertentu nggak yang nggak boleh terucap oleh kita gitu ya. Itu do your research. Yang pertama adalah sebelum ketemu prospek, kita harus benar-benar do your own research. Kita benar-benar harus tahu dia tuh ngapain aja, dia itu siapa, dia tuh hobinya apa yang dia suka, apa yang harus kita hindarin. Oke, clear ya? Kemudian bisa cuma lewat sosial media, bisa tanya orang, dan kita bisa googling siapa dia. Oke, itu penting banget. Kemudian kalau kita ketemu, ya, kita ketemu, kita offline nih, kita ketemu di rumahnya gitu ya, kita ketemu di kantornya. Kalau saya dulu paling sering of course di kantornya. Itulah kenapa saya selalu diajarkan saat kita bertemu sama orang, itu saya diajarkan untuk selalu lihat sekelilingnya, ya, lihat sekelilingnya. Kenapa? Contoh, misalnya ya teman-teman, misalnya saya nih, saya kan masih bekerja juga ya di MRA Group ya, di MRA Group. Nah, di situ contohnya nih, CEO saya, ruangannya banyak pernak-pernik tentang anak-anaknya. Oke, ada gambar anaknya, ada sepatu anaknya waktu masih baby gitu ya, digantung. Terus juga ada apa lagi ya, ada mainan anaknya, ada surat dari anaknya gitu ya, ada foto-foto. Nah, dengan masuk ke ruangannya itu, saya tahu saya harus appreciate dia sebagai family man. Oke, saya harus share tentang keluarga. Saya harus admire dia sebagai family man, gitu ya. Saya lihat, oh Bapak, kita harus bahas gitu ya. Oh Bapak, ini anaknya ya, ini putranya ya, ini putrinya ya. Oh Pak, ini di mana gitu ya, sebagai ice breaking gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena udah obvious banget dia itu apa ya, yang bikin dia happy hidupnya itu, it's all about his family gitu ya. Tapi kalau misalnya contoh juga, banyak tentang foto-foto dia, prestasi-prestasinya dia gitu ya, say di olahraga, atau ada prestasi di tempat lain gitu ya, kenaikan jabatan bla bla dipajang gitu ya serapi, ya of course itu yang harus kita omongin gitu ya, prestasinya. Kalau dia banyak tentang hobinya gitu, dia taruh foto-foto golf, foto-foto lari lah, foto-foto you name it gitu ya, kegiatan olahraganya dia, ngobrol lah tentang kegiatannya dia itu gitu ya. Nggak perlu saat kita datang ke situ say, oh ini gue nggak tahu nih dia suka ini. Nggak perlu kita sok tahu, tapi kita ajak ngobrol tentang itu. Justru kita yang nanya, oh Bapak ini misalnya contohnya, I'm not a golfer definitely, saya nggak begitu suka main golf gitu ya. Tapi kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya orang share tentang golf, saya bisa nanya, saya lihat orang, oh ini foto-fotonya lebih banyak ke golf, oh saya bisa ngobrol sama dia. Saya bilang, oh Bapak ini main golf ya gitu ya. Boleh tahu nggak sih Pak, apa sih yang bikin enak main golf gitu? Saya penasaran banget, kapan-kapan kayaknya saya harus pingin juga ya nyoba ya, kayaknya menarik nih kalau lihat foto-foto Bapak. Enak kan ngomongnya gitu ya. Gitu. Itu kalau saya ngomong seperti itu sih, apa yang dia rasakan adalah dia tuh merasa bahwa oh gue punya hobi tuh di notice, dan orang tuh bangga, orang tuh senang kalau digituin. Orang tuh kalau misalnya sesuatu yang dia suka diajak ngobrol sama lawan bicaranya, itu lebih gampang masuknya gitu ya, lebih gampang untuk dia open kepada kita walaupun baru pertemuan pertama. Jadi remember,
kunci yang pertama, ingat kunci pertama selalu know your audience. Harus tahu benar-benar kita ini mau ketemu sama siapa, gitu ya. Do your research sebelumnya. Kemudian sesudahnya saat kita ketemu, saat kita lagi ngobrol, make sure kita tuh aware, gitu ya. Make sure kita tahu sekelilingnya tuh ada apa. Tahan diri untuk nggak terus bicara, oke? Banyak bertanya, banyak lempar pertanyaan. Jadi ada dua kunci pertanyaan dalam selling skill. Satu, open question. Dua, close question. Jadi gini ya, yang namanya open itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia itu ngomong panjang, gitu ya. Contoh ya, Pak, gini contoh ya, ini open question. Wah Pak, ini boleh tahu nggak Pak, kenapa sih Bapak hari ini tertarik untuk ngobrol sama saya gitu. Pak, boleh tahu nggak kira-kira selama ini udah denger AFC itu dari mana sih? Gitu ya. Itu membuat dia untuk bercerita. Buka jawabannya yes or no gitu. Misalnya contohnya, Pak, jadi Bapak udah pernah coba produk ini? Iya, udah. Krik, 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 krik. Terus kita kalau kita kan masih awal-awal gitu, kita masih bingung, oh, mati gue ngomong apa lagi ya? Oh, Bapak suka olahraga ya? Iya. Krik, krik. Itu yang namanya salah satu rookie mistake saya bilang. Kesalahan penjualan untuk teman-teman yang pemula gitu. It's okay, tapi kita di sini belajar. Belajar untuk apa? Untuk memancing dia bercerita, untuk memancing dia ngomong lebih panjang, bukan cuma yes no. Itu namanya open question. Tanya gitu ya, Pak, boleh tahu nggak kira-kira Pak ceritanya gimana sih gitu ya. Kalau orang di pertanyaannya kayak gitu, masa dijawabnya iya, nggak mungkin juga kan? Tidak, nggak mungkin gitu ya. So itu kuncinya buat dia untuk ngomong. Okay? Next, stories instead of facts. Jadi saya mau cerita. Kayaknya saya emang selalu cerita ya. Dari awal juga cerita. Jadi gini ya teman-teman, kenapa sih saya dari awal kalau di AFC itu kalau dipanggil ke depan gitu ya, disuruh share, disuruh speech ya, kata pembuka lah atau apalah, you name it lah dibilangnya gitu kan, pembukaan gitu kan, 1-2 patah kata dari Pak Michael gitu ya. Terus saya selalu bilang, kali ini saya ingin bercerita gitu ya, karena prinsipnya adalah storytelling, okay? Yang namanya storytelling itu makes sales memorable. Okay? Saya ulang, storytelling makes sales memorable. So, waktu kita bercerita gitu ya, itu membuat orang itu lebih ingat. Okay? Kalian mesti googling, kalian belajar sendiri yang namanya science in storytelling. Okay? Atau why our brains crave storytelling in marketing. Okay? Kalian pokoknya carilah. Jadi intinya adalah otak manusia itu lebih bisa absorb, lebih bisa menyerap kalau dia mendengar cerita, gitu ya. Jadi ada quote juga bilang facts tell but stories sell. Jadi fakta-fakta tentang produk kita, tentang AFC itu membuat dia tahu gitu ya, membuat dia tuh merasa tahu. Tapi yang menjual adalah story, ya gitu. Contohnya apa? Oke, contohnya nih, Kobudi Darwin, ya. Kobudi Darwin itu menjual dengan cara bercerita, ya. Bercerita apa sih? Dia tuh selain kita punya slide produk dan marketing plan itu yang biasa teman-teman pakai, itu standarnya itu penting banget. Tapi Kobudi Darwin selalu bercerita tentang apa? Bagaimana dia masuk AFC. Ya, bagaimana dia itu awal-awalnya memang, tahukah teman-teman, Busido kita yang baru jadi Busido ini lagi ya, Busido mulu dia mah tiap tahun. Kobudi Darwin itu waktu diajak upline-nya untuk dengar tentang AFC, dari rumah tuh udah membangun skenario. Pokoknya kita jangan beli. Oke, pokoknya kita jangan beli, nggak usah. Pokoknya kita nggak usah ya. Lu jangan, kita semua jangan ya. Gitu. Dari awal itu
udah diblok yang namanya AFC. Oke. Long story short, dia begitu udah selesai, kok Budi Darwin malah beli 1 box, gitu ceritanya. Sorry, 1 box atau rupiah, saya lupa deh. Kok jadi lupa saya. Intinya, kok Budi Darwin akhirnya beli. Oke, kok Budi Darwin beli, dia pakai produknya, dan ternyata untuk di Kobudi produk SOP saat itu bagus, itu ya, dia nggak jadi bypass ya, nggak jadi pasang ring. Oke. Nah, cerita dia mengalami manfaatnya dengan SOP itu yang dia gunakan, yang diingat orang saat ketemu prospek. Oke. Cerita waktu dia dari rumah udah ada penolakan, ternyata malah dia ambil produknya, itu menjadi secara psikologis membuat orang tuh merasa, oh, believe sama produknya, oke, believe sama bisnisnya juga. Karena ditambah lagi, kok Budi Darwin, of course Bushido udah 3 tahun gini ya, bisa dibuktikan sendiri, bisa dikasih lihat sendiri penghasilannya berapa gitu. Nah, kok Budi itu seorang pencerita juga, oke. Jadi bercerita itu jauh-jauh lebih menjual dibanding hanya memberikan fakta-fakta. Sama dengan saya tadi memberi contoh, waktu saya jualan properti ternyata sulit. Beda kalau kita bercerita, kita jelasin, kita bawa dia itu berimajinasi. Kayak ini kalau di ruangan ini, sofanya di sini, ininya begini, warnanya begini, membuat dia ikut berimajinasi seperti itu, membangun hubungan, bercerita, berketawa bareng, itu impact-nya lain. Oke. Saya kasih contoh lagi. Salah satu storyteller yang paling saya suka gitu ya, itu adalah koko iparnya Pak Ernest. Oke. Saya udah lama kenal dia sebelum kenal Pak Ernest malah. Jadi kakak iparnya Pak Ernest itu seorang leader insurance yang sangat hebat menurut saya ya. Setiap kali saya ketemu dia gitu ya, dia tidak pernah sekalipun menjual asuransinya kepada saya, nggak pernah, teman-teman. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan sering banget dia bercerita, tapi bukan tiba-tiba ya bercerita tentang insurance ya, enggak. Tapi ya udah, dia emang enak orangnya. Kita ngopi atau kita makan bla bla bla, Mike apa kabar lalala gitu. Tapi entah gimana naturally koko ipar Pak Ernest itu selalu ngomong tentang selalu bercerita tentang bagaimana kliennya gitu ya, gimana asuransi gitu ya. Dia cerita, iya nih koko punya teman gitu loh, tiba-tiba kok sakit gitu, tiba-tiba tiba-tiba meninggal dunia gitu ya. Untung aja kita udah bantu dia, kita urusin dia gitu ya. Dan kita keluarin manfaat insurance-nya gitu ya. Soft banget, oke? Soft. Berkali-kali ketemu sama saya, bukan ketemu untuk di prospek ya, tapi dalam suatu acara keluarga lah atau apalah gitu ya, dia cerita mulu. Yang dia bangun ke saya apa? Trust. Oke. Yang dia bangun ke saya dengan ceritanya adalah, saya benar-benar gila nih, gue nggak pernah ketemu agen asuransi yang segitu dedicatednya. Jadinya saya nggak pernah ketemu insurance agent yang segitu maksanya, yang nggak maksa kayak dia gitu ya. Saya ketemu sosok lain gitu ya, dan saya benar-benar ngelihat dia tuh bertanggung jawab terhadap klien-kliennya. Long story short, asuransi saya ya, of course asuransi saya, istri saya, anak-anak saya semua sama dia ya. Dan memang dibuktikan, bukan cuma ngomong loh teman-teman. Membangun reputasi itu bukan cuma ngomong. Dibuktikan saat saya jadi kliennya sampai saat ini, nggak pernah sekalipun saya kecewa. Karena saya benar-benar diurusin. Ada pergantian ini, saya diurusin. Ada ubah sistem, saya diurusin.
Ini apalagi kalau saya klaim, saya udah pernah dua kali batu ginjal, saya udah pernah sinus, semuanya diberesin sama mereka gitu ya, diurusin sama Kokoi Pak Ernest. I'm a happy customer gitu ya, membuat saya repeat terus. Itu yang namanya selling skill, bercerita. Oke? Nah, next. Oke. Nah, ini kita ngomong tentang yang paling ribet, oke? Handle dissenters well. Ini adalah, maksudnya adalah bagaimana kita handling objection, bagaimana kita handling orang-orang yang keberatan sama produk kita, yang komplain sama bisnis kita, yang wah pokoknya kalau misalnya di sebuah di sebuah grup gitu ya, kita undang beberapa orang, wah ini orang yang paling vokal, paling bahkan bisa mempengaruhi banyak orang gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan tuh apa sih kalau ketemu yang kayak gini, yang memang ya intinya mereka nggak mau aja gitu ya. Ini yang disebut kalau di selling skill, ini yang disebut namanya handling objection skill. Ini very very important. Kalau kita nggak bisa handling ini dengan baik, ya udahlah, kita sulit lah yang namanya jualan. Oke, nah saya kasih contoh. Jadi teman-teman tahu ya, kalau sejak saya kapan itu, Senin berapa minggu lalu itu saya diminta untuk sharing sama teman-teman di AFC. Terus saya bilang, ayo sini saya bantu gitu ya. Semua tim tanpa terkecuali saya bantu. Ajak saya Zoom, ajak timnya, kita bangun semangatnya sama-sama gitu kan ya. Dan yang terjadi adalah benar, saya benar-benar setiap malam tuh ada aja Zoom gitu ya, Zoom sama ini sama itu, dan ada juga yang cuma 10 orang gitu ya, yang grup kecil, it's okay gitu ya. Buat saya it's okay, yang penting saya bermanfaat buat teman-teman ya. Saya sebagai founder bertanggung jawab dan bermanfaat buat teman-teman gitu. So saya dapat kesempatan pertanyaan yang bagus sekali gitu ya. Bagaimana handling objection orang yang menentang produk kita gitu ya. Nah, saya tanya dulu. Yang pertama saya tanya adalah, boleh tahu nggak waktu di WhatsApp itu, waktu dia nggak setuju gitu ya dengan produk kita, intinya dia bilang nggak mungkin produknya itu benar-benar ada perusahaan yang benar-benar non chemical, nggak mungkin. Saya tanya dulu, terus counternya gimana, boleh tahu nggak, kamu jawabnya gimana dulu. Nah, jadi dibilang oh ya saya kasih data-datanya ini. Nah, terus saya bilang juga, waktu ada orang yang keberatan sama produk kita, dibilang produk kita ini, produk kita itu, bisnis kita ini, bisnis kita itu, respon pertama, ingat ya teman-teman, ini kuncinya nih, semuanya harus dengar. Waktu kita handling objection, respon pertama kita itu yang paling menentukan. Oke, sekali lagi, waktu kita handling objection, respon pertama kita itu yang paling menentukan. Oke, respon pertama kita ngapain? Respon pertama kita dalam mengantisipasi keberatan tersebut. Banyak dari kita tuh reaktif. Begitu dia bilang, enggak lah, produk lu mah produk MLM lah, pasti di markup gede-gedean gitulah, pasti produk biasa lah gitu ya, gue bisa dapat di tempat lain juga, itu contohnya. No, jangan emosi. Kebanyakan kita tuh nggak bisa chill, kita nggak bisa tenang, langsung enggak kok bro, enggak kok pak gitu ya. Ini loh, ini perusahaannya AFC udah go public apa bla bla bla, produknya tuh di Singapura begini. Ngomong tentang produk dan produk gitu ya, berusaha mengcounter apa yang menjadi keberatannya. Itu adalah kesalahan pertama kita. Oke, yang harus kita lakukan tuh ngapain? Yaitu understand your prospects real concern. Oke, yang bahasa Indonesianya adalah kita harus mengerti dulu. Reaksi pertama kita, teman-teman. Reaksi pertama kita adalah mengerti dulu nih concernnya dia. Cara kita mengerti concernnya gimana? Ingat baik-baik kalimatnya begini.
yaitu berempati. Kalimatnya begini, oh kalau saya jadi kamu, atau kalau saya jadi bapak, atau kalau saya jadi ibu, atau kalau saya jadi lu, kayaknya gue juga berpikir yang sama ya, lu bener juga ya. Oke, bingung kan? So, tapi ini secara psikologis akan membuat dia itu lebih tenang. Oke, karena apa? Karena waktu dia bilang, produk ini mah nggak mungkin nggak ada chemicalnya, nggak mungkin nggak ada gulanya, orang rasanya manis begini gitu ya, nggak mungkin zero sugar gitu ya, orang produknya begini. Ya mungkin saya akan jawab juga, kalau gue jadi lu sih, ya bener sih rasanya begini mah, kok bisa ya dibilang nggak chemical. Tapi gitu ya, tapi bro, ini nih gue nih ada infonya nih, gue ada datanya nih, memang loh AFC itu, emang AFC yang gue lihat sih ini memang nggak udah ada sertifikasinya, emang non chemical, produk-produknya juga memang non chemical gitu ya. Gitu. Cuman ya of course kalau gue pertama kali dengar, ya pasti gue bertanya juga sih. Nah kebetulan aja nih akhirnya gue percaya, akhirnya gue tahu, oh bener ya gitu ya, ternyata emang ada yang produk-produk yang bisa taste-nya enak begini tapi non sugar gitu ya, memang pure, baik buat badan kita gitu ya. You know, itu adalah handling objection ya teman-teman. Handling objection itu adalah bicara mengenai respon pertama kita terhadap keberatan seseorang. Kalau kita langsung counter dengan pride-nya kita terhadap AFC, pride-nya kita terhadap produknya gitu ya. Kalau kita langsung counter, itu sama sekali nggak bagus. Ya, sama aja namanya. Ini dia tuh, kalian harus tahu, waktu seseorang itu menyatakan keberatannya, itu dia sedang membangun tembok ya. Gue nggak mau beli produk lu, gue nggak mau closing, gue nggak mau lu closing gitu ya. Dia sedang membangun temboknya. Kalau kita counter dengan konfrontasi, oh ini enggak kok, ini datanya, percaya deh sama gue, bla 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 bla, ini beda, bla gitu. They don't care gitu ya. Kalian hanya membangun tembok lebih tinggi lagi sampai akhirnya nggak akan closing, capek sendiri, pulang dua-duanya kesel gitu ya. Ini orang maksa banget nih, AFC ini emang MLM kayak gini nih, maksa terus. Kalian juga capek deh buang-buang waktu, udah gue bilang ini ya udahlah gitu ya. Terus nanti kalian yang ngambek sendiri bikin status di Instagram, di Facebook bilang ya namanya orang udah dikasih kesempatan gak mau, ya salah sendiri atau apalah, something like that lah ya. Gitu, kesel sendiri intinya. No, jadi again, waktu kita handling objection, selalu start dengan empathy, selalu memposisikan diri kita sebagai dia. Oke, selalu agree aja dulu. Baru ada tapinya, gitu, baru masuk ininya. Nah, saya kasih contoh ya. Hari ini nih teman-teman, hari ini pas banget. Hari ini saya di kantor, out of nowhere, saya benar-benar kelaparan. Oke, saya turun ke bawah ke basement. Saya makan di kantin. Terus ada beberapa editor in chief. Ada satu editor in chief yang sangat amat prominent, yang sangat amat dipandang di dunia lifestyle Indonesia gitu ya. Dia di bagian dari MRA Group. Dia kebetulan banget minum AFC, minum SOP dan Subarasi, dan dia suka banget. Oke, dia suka banget. Terus dia bilang, Mike, nggak ada ini nih. Saya dipanggilnya Mas Mike by the way kalau di kantor seringnya. Mas Mike, ini kita nggak ada produknya nih, udah 2 bulan nunggu nih gitu ya, komplain sama saya. Iya sih, saya cuma bisa bilang saya sorry aja. Tapi ada cerita yang menarik ya. Waktu dia bilang, iya ada teman dia yang bilang kalau kalau yang namanya produk Jepang, orang Jepang itu apa yang terbaik buat dia itu nggak akan dijual keluar gitu ya. Jadi secret resepinya, hal-hal yang terbaik buat dirinya sendiri itu nggak akan dijual. Jadi AFC di Indonesia tuh aneh. Masa produk sebagus itu dijual di Indonesia bukan di Jepang, gitu ya. Terus yang kedua adalah kalau di Jepang nggak ada produknya, gitu. SOP, Subarasi, Utsukushi, nggak ada produknya, gitu. Itu gimana Mas Mike jawabannya? Nah, saya bilang, ya saya cerita gitu ya.
Iya sih, benar kok itu apa? Saya bilang Mbak namanya Mbak Ria. Benar kok Mbak Ria itu benar saya bilang bahwa memang di Jepang itu nggak ada produknya gitu. Karena ya nggak mungkin dong kita buat produk yang kita ambil plek-plek produk yang sama dari sana gitu ya, atau dari Singapura. Dia bilang di Singapura juga nggak ada. Ya emang nggak ada, betul kok, dia nggak salah saya bilang. Jadi saya justru saya nggak self defense, saya bilang ya memang benar nggak ada gitu. Saya agree dulu sama keberatan itu. Saya bilang bahwa yang namanya kita membuat sebuah produk MLM nggak bisa dong kalau misalnya kita ambil produk yang udah ada di sana dibawa ke sini. Akibatnya apa? Ya akibatnya ya orang just tip aja, ngapain ikut join AFC gitu ya, MLM di Indonesia just tip aja gitu. Kan nggak mau juga dong kita. Ya kan? Kalian nggak mau dong. Oh ini barangnya ada di Indonesia gitu ya. Tapi ada juga di Jepang, ada juga di Singapura. Just tip terus kalian nggak dapat komisinya, emang mau? Nggak juga. So simply pemahaman tentang bisnis model MLM yang kurang gitu ya. Jadi saya ceritain kenapa sih harus harus produknya itu kita punya brand sendiri gitu ya. Kita dengan ingredient yang lebih baik gitu ya. Karena ya yang namanya MLM buat saya harus produk yang benar-benar sangat amat bagus gitu ya yang dibawa gitu ya. Kemudian yang kedua ya saya bilang sama dia, kita itu AFC itu memang sebuah perusahaan farmasi gitu ya di Jepang, masuk di Indonesia sebagai perusahaan MLM, direct selling. Itu berpengaruh loh, Mbak. Itu saya bilang. Kenapa? Karena yang namanya perusahaan direct selling, perusahaan MLM, udah konotasinya itu terlanjur kurang baik gitu ya. Itulah kenapa AFC mau hadir di sini di industri ini. Kita mau berkontribusi, mau jadi perusahaan MLM yang bagus, yang baik ya, gitu ya, yang benar gitu, produknya tuh benar gitu ya. Karena papa mertua saya sendiri itu korban produk MLM gitu ya. Gara-gara dia diabetes dikasih orang nih, saya dikasih orang produk katanya dibuat diabetes, akhirnya diminum ya, efeknya nggak bagus, buat bener-bener memperburuk banget papa mertua saya gitu ya. Ternyata setelah saya cek ada gulanya gitu ya. So saya bilang lagi, AFC itu di Indonesia bentuknya aja multi level marketing. Jadi orang itu tingkat keraguannya tuh lebih tinggi. Bayangin waktu AFC gitu ya, waktu Pak Ernest ya menjual produk PNC ya, premium nano kolagen itu, tadi ada Lavina itu peminum nano kolagen dari sebelum ada AFC ya. Itu kan dijual di Guardian ya, dan penjualannya sangat amat bagus dan nggak ada komplain, zero komplain ya, harganya premium, mereka percaya. Nah, MLM dengan konotasinya yang kurang baik, buat saya ceritanya itu seperti ini. MLM dengan konotasinya yang kurang baik membuat orang meragukan produknya. It's okay saya bilang. Tapi ya saya benar-benar berharap dari teman-teman semua, para member gitu ya, yang merasakan manfaatnya gitu ya, itu bisa menjadi member-member yang baik gitu, yang memang memperbaiki image produk ini gitu ya. Karena kalau saya bilang berkali-kali, kalau produk ini masuk di Indonesia di retail ya, orang pasti jauh lebih percaya, ya kan? Bener nggak sih? Menurut saya sih begitu. Tapi karena kita konsepnya aja bisnis modelnya MLM aja, jadi orang lebih questioning, lebih mempertanyakannya. Karena udah terlanjur, historinya itu terlalu banyak orang-orang yang yang saya bilang ya oknum-oknum lah, yang menyalahgunakan bisnis model MLM, produknya jelek, produknya buruk ya buat orang, yang penting duitnya dia dapat. Itu saya share tentang itu. Jadi soal percaya atau enggak, buat saya I'm telling the truth gitu ya. Saya ngomong apa adanya, saya ngomong hal yang baik. Soal kepercayaan balik lagi ke mereka gitu. Oke. Sini saya udah berapa lama nih? Saya kalau training ini suka kelamaan. Oke, enggak. Gue diingetin ya enggak?
Oke Pak, siap. Masih bentar kok, baru 45 menit. Tenang aja. Baru 45 menit. Emang berasa nih teman-teman aja nggak ada yang komplain loh, nggak ada yang ini tuh. Ya? Udah lanjut semuanya. Lanjut ya, kaki gue udah kesemutan nih. Oke. Kalau sama Pak Mike pada mau sampai pagi Pak katanya. Saya kasih satu cerita lagi tentang handling objection yang saya lakukan sendiri. Saya ingat banget, ini kalau nggak salah tanggal 3 atau tanggal 4 Januari 2021. Pertama kali seru-serunya kasus kita sama si dokter. Oke. Malamnya saya diajak sama Ko Budi Darwin. Ko Budi Darwin ngajak saya untuk dinner deket rumah saya di sini sama beberapa member. Nggak beberapa sih, 15 mah ada. Gitu ya, makan. Saya datang, saya ngobrol gitu ya, saya makan sampai di acara tanya jawab gitu ya. Nervous nih saya kalau udah acara tanya jawab. Saya pikir, Pak, kapan nih produknya? Oh enggak. Kalau itu saya bisa jawab semuanya. Yang saya bikin shock adalah ada satu bapak-bapak lempar pertanyaan seperti ini. Pak, hari ini saya bawa anak saya dan istri saya. Oke, kami udah konsumsi SOP dan kami ngerasain manfaatnya, terutama istri saya. Manfaatnya sangat baik, dia ceritain manfaatnya Ina itu gitu ya. Istrinya duduk persis depan saya. Tapi hari ini saya bawa anak saya, anaknya udah remaja, kayaknya udah SMA gitu ya, SMA kelas 1 lah kurang lebih lah. Dia bilang begini, anak saya itu melarang kami berdua untuk beli AFC lagi karena isu ini, ya. Nah ini saya bawa dia untuk nanya langsung ke saya. Waduh, saya kaget dong. Kok gini ceritanya jadinya? Ya udahlah, cuman saya oke aja, saya bilang, oh ya nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa, ada apa gitu, keberatannya apa gitu. Jadi dia bilang bahwa SOP Usukushi dan Subarasi itu saya googling di Jepang nggak ada. Oke, satu. Terus dia bilang manfaat-manfaat ini uji klinisnya itu saya googling itu nggak ada gitu ya. Oke, ya udah. Jadi dengan adanya isu ini saya melarang mama papa saya untuk pakai lagi gitu ya. Reaksi pertama saya apa? Reaksi saya pertama tuh begini, begitu pertanyaannya selesai, nah saya langsung bilang gini, oh ini bagus banget, saya bilang ini bagus banget kalau saya jadi anaknya bapak. Karena saya sayang sama bapak, saya sayang sama ibu, gitu ya, saya sayang sama papa mama, saya pasti melakukan hal yang sama. Saya akan ngelarang papa mama saya untuk konsumsi AFC lagi. Itu kata-kata yang pertama keluar dari mulut saya. Oke. Kalian tahu dari lempar pertanyaan begini ya, posisi badannya begini, kalian harus belajar juga namanya mengenal body language orang. Dari nanyanya begini, begitu saya jawab dengan jawaban seperti itu, dia langsung turun. Ya, itu body language. Di selling skill itu ada belajar body language. Hari ini kita nggak belajar. Body language itu menunjukkan kalau dia itu udah merasa nyaman dengan saya. Oke, body language itu menunjukkan tuh kan, gue bener, and it's okay gitu ya. It's okay untuk menyenangkan ego orang dulu yang keberatan dengan kita. It's okay. Kemudian ya saya bilang, itu saya ceritain kayak yang tadi, kenapa sih Utsukushi dan Subarasi itu di Jepang tuh nggak ada, gitu. Kenapa kita bikin produknya itu khusus untuk Indonesia? Saya ceritain juga, waktu saya ke Jepang, ya SOP-nya itu belum jadi, rasanya itu teman-teman, rasanya nggak seenak sekarang SOP itu. Belum tentu teman-teman mau makan gitu ya. Amis yang namanya juga di salmon, ya orang Jepang nggak apa-apa. Kalau saya jual di Indonesia, problem dong, gitu. Jadi emang harus kita modify rasanya, dikasihlah yogurt gitu ya, rasa yogurt gitu ya. Dan yang penting buat saya, yang penting bahan-bahannya tetap non chemical, itu tetap nggak ada impact yang buruk buat kita ya. Jadi saya jawaban pertama, again, reaksi pertama saya, jawaban yang pertama saya itu membuat dia nyaman. Oke? Teman-teman harus ingat itu. Handling objection itu yang terberat. Jadi kenapa saya lama kalau bahas tentang selling skill di poin ini. Sekarang lagi
handling objection yang paling susah sekarang apa ya? Nggak ada barang lah, gitu ya. Nah sekarang nanya, aduh gue nggak mau deh, gitu ya. Gue nggak mau join dulu karena lu lagi nggak ada barang, gitu. Jangan-jangan nanti foundernya kabur, oke? Okay? Jangan-jangan perusahaannya memang nggak ada barang, ambil duit doang, gitu ya. Ya banyak lah, banyak ya, yang saya dengar. Handling objectionnya tuh gimana? Ya sama, sekali lagi. Pertama yang harus kita lakukan adalah feeding their ego, gitu ya. Termasuk kita kalau keberatan terhadap sesuatu, tapi lawan bicara kita menyenangkan ego kita, itu pasti cair, gitu ya. Jadi buat saya yang pertama kita lakukan adalah, iya sih, gue juga sebetulnya posisinya juga lagi kesel ini kok gak keluar-keluar barangnya, gak beres-beres ya barangnya gitu ya. Tapi thank God, tapi alhamdulillah kalau di pertemuan terakhir itu udah diinfo nih sama leadernya, sama Pak Michael, sama Pak Ernest, sama Nico gitu, bahwa don't worry, barang udah ada. Gitu. Kita cuma nunggu aja nih sekarang. Nunggu tanda tangan and then keluar semuanya gitu ya. Kita juga udah rilis fotonya apa sekalian mau dibawa gitu ya ke bea cukai rame-rame. Ntar kita lihat gitu kan nggak juga gitu ya. Yang bisa kalian lakukan adalah memberikan jawaban dari orang yang bisa dipercaya. Oke, dari saya. That's why kenapa saya bilang, ayo semuanya ajak saya Zoom supaya saya ngomong. Jadi omongan saya bisa kalian pakai gitu ya. Itu jauh lebih bikin orang percaya dibanding misalnya teman-teman yang baru mulai, ya dong. Ya kan, omongan saya kan pasti lebih dipegang sama mereka gitu ya. Dan saya juga happy gitu ya begitu ada teman-teman yang setelah Zoom sama saya terus WhatsApp saya bilang, Pak thank you, Bu Pipi thank you ya, gara-gara kemarin gitu orang-orang jadi gain trust gitu ya, orang-orang jadi jualannya tuh yakin gitu ya, orang-orang jadi jualannya banyak gitu ya. Itu yang bisa kalian lakukan. Oke, handling objection-nya adalah pertama iya memposisikan diri seperti mereka, bahwa kita juga stres gitu ya, bahwa produknya belum keluar juga. Oke, tapi make sure don't worry, don't worry bahwa produknya tuh ada. We just have to wait gitu a little bit, gitu sedikit lagi. So and then ya yang harus kalian bawa adalah ya leadernya teman-teman, para Bushido juga, teman-teman di Kazoku juga udah kita ngomongin kemarin, kita udah share apa adanya, kita bilang boleh nggak tolong bantuannya gitu ya, supaya teman-teman ini kalau of course dengan teman-teman yang di grup Kazoku kan pasti kan dengernya langsung dari kami gitu, lebih bisa dipercaya gitu ya. Nah, hubungi tuh mereka, hubungi teman leader-leader kalian, top leader kalian, hubungi please gitu ya, minta untuk bantu menjelaskan gitu ya. Masa sayanya aja sampai Zoom terus gitu ya tiap malam, 10 orang pun saya jabanin gitu ya, mau dari Surabaya, mau dari mana saya jabanin gitu ya, untuk kalian gitu ya, untuk memastikan hey, AFC itu fine gitu ya, leadernya nggak kabur juga, foundernya nggak kabur juga gitu ya. I'm here gitu. Saya yang saya dan Pak Ernest dan Nico yang justru pontang-panting setiap hari sampai tadi gitu ya. Kalau dicek juga ya kita ngobrol bertiga gitu ya. Kita selalu malah semakin solid gitu ya di akhir-akhir ini. So teman-teman, kalau ada orang keberatan mengenai barang, itu cara kita handling objection-nya ya. Panjang juga nih. Kemudian ini kembali lagi ke cerita papa saya tadi ya, waktu dia handling orang gitu ya, waktu dia perbandingannya dengan saya itu benar-benar waktu itu benar-benar cuman bawa orang itu ke rumah, jelasin spek rumahnya gitu ya. Kayak kita misalnya kita ketemu orang, kita cuman jelasin ininya loh teman-teman, cuman nyalain sales kitnya kita gitu ya, cuman jelasin mengenai AFC itu gini, produknya kan, kalau di slide kita kan produknya gini, kemudian masuk ke bonus gitu,
ke bisnisnya, marketing plannya gitu ya, diceritain gitu. Itu kan makan waktu lama ya, gitu ya. Nah, berapa persen sih yang mereka bisa absorb gitu ya, terutama yang baru tahu, baru dengar, baru lihat. Gitu ya. Berapa sih orang yang bisa ngerti yang namanya binary system? Berapa? Saya aja masih jagoan istri saya daripada saya, gitu ya. Berapa banyak sih yang bisa langsung ngerti? Tapi kalau kita build relationship, make connection, buat mereka ketawa, gitu ya, buat mereka mendengar kita dengan cerita, gitu ya, buat mereka itu connected sama kita. Kita tuh jadi temen, ya, jadi teman. Saya mau balik lagi ke cerita saya waktu di cruise, gitu ya. Saya nggak tahu masih ada rekamannya atau enggak. Waktu di cruise itu saya sharing tentang uh, cerita saya tentang spread happiness, ya. Spread happiness itu apa? Spread happiness itu ada sebuah prinsip, gitu ya, yang buat saya yang harus dilakukan oleh kita setiap member AFC, yaitu apa? Waktu kita pulang ya dari prospek kita, meninggalkan dia, yang harus kita tinggalin adalah kesan apa? Happy. Oke, itu konsepnya. Bahwa kita ini adalah agent-agent yang spreading the happiness ke semua orang, ya. Jadi waktu kita datang ketemu prospeknya, dia happy ketemu orang member atau agen MLM, agen direct selling yang seperti kita, oke, yang nggak yang mau mendengarkan, nggak cuman bacot terus gitu ya, 2 jam bacot ngomong gitu, prospek cuma diem aja gitu ya, kan nggak enak ya. Tapi mau dengerin, mau ketawa-ketawa, mau denger ceritanya, mau denger keadaannya, mau denger kebutuhannya gitu ya, mau denger apapun ya dari mereka gitu ya. Nah, ini loh yang saya pingin. Saya pingin tuh teman-teman itu begitu pulang, mereka tuh tetap happy apapun hasilnya, closing atau enggak, mereka tetap happy. Kok yang ini beda ya? Kok ada ya agen MLM kayak gini ya? Ya sama kayak saya kalau ketemu dengan koko iparnya Pak Ernest, itu mah baik sekali saya bilang, dan nggak pernah paksa saya sekalipun untuk beli asuransi gitu ya. Tapi akhirnya saya ambil semua ke dia. Nah, balik lagi teman-teman, yang namanya konsep spread happiness, make them laugh, buat mereka tuh tertawa, buat mereka tuh happy sama kita. Saya kasih contoh gini, misalnya saya yang prospek gitu ya, saya nggak maksa dia, saya nggak melakukan yang namanya udahlah tolong bantu saya deh, atau kalau udah deket nih misalnya lingkaran pertama family or friend gitu ya, yang kita ngomong sama dia, bantu gue lah gitu loh, gue tinggal butuh satu lagi nih Ruby, ayolah lu bantu gue dulu, nanti lu bayar belakangan aja lah gitu, pokoknya lu ya dulu gue pinjam KTP lu sama NPWP lu ya, data lu ya gitu ya, bla 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 gitu ya. Itu kita nggak maksa dia, yang kita dapetin adalah ya short term aja, dia nggak akan jalanin aja gitu. Tapi bandingin sama saya, memang closing saya tuh begini yang saya ajarin ya, yang saya ajarin tuh closing tuh adalah begini. Kalau di satu titik ya, menurut kalian memang nggak bisa closing hari ini, jangan dipaksa, oke? Tapi yang paling saya sering pakai adalah, yang saya sarankan adalah ngomongnya begini. Oke, nggak apa-apa kok gitu. Kita hari ini kan perkenalan aja, ketemu aja, ngobrol-ngobrol aja gitu. Kita mau kasih tauin opportunity ini gitu ya. Bisa ini, bisa itu. Kalau misalnya memang kamu nggak atau bapak atau ibu memang belum bisa memutuskan, nggak apa-apa. Tapi boleh nggak gitu ya? Ini penting. Tapi boleh nggak kalau misalnya bapak atau ibu atau teman kita lah ya, kita sebut namanya, dengar dan tertarik atau ngelihat orang lain di sekitar pakai dan kayaknya mau coba, boleh nggak orang yang pertama dihubungi itu saya gitu ya, gue ya apalah gitu ya, pokoknya itu. Ini very powerful kalau menurut saya
meninggalkan mereka dengan perasaan tidak tertekan, tetap happy. Karena pada ujungnya, kalau dia ketemu dua tipe agen MLM yang seperti ini, I'm pretty sure, saya yakin banget yang akan dia pilih adalah saya, gitu ya. Orang yang menawarkan dengan cara yang lebih baik, nggak pushy, juga orang yang memang komitmen ya. Orang bisa kelihatan komitmen untuk membantu tuh beda. Kalau katanya Niko di awal-awal AFC berdiri ya, katanya Niko nih ya, saya nggak bisa pakai logatnya Niko nih. Cuman saya ingat banget Niko tuh suka bilang begini, kita kalau ketemu prospek ya, yang dicari cuman duit, matanya aja udah bisa dilihat sama prospek kita. Wah ini matanya yang nyarinya duit gue gitu ya. They can feel it, they can see it gitu ya teman-teman. Dan saya totally agree, saya setuju banget dengan kata-kata itu, dengan prinsip itu. Kalau kita datang memang yang konsepnya udah mau ngambil duit orang ya, itu kelihatan beda banget dengan yang memang kita mau jalankan ini, bangun bisnis bareng. Karena ini kan bangun bisnis bareng ya kita ya, sama downline kita, mau bantu dia gitu ya, itu beda banget gitu. Okay? So make sure selalu build connection, make them laugh. Kenapa sih kok bikin dia ketawa? Ya karena itu salah satu cirinya. Salah satu cirinya kita berhasil dapetin hatinya, berhasil dapetin ini orang udah nyaman nih sama gue gitu ya. Itu dengan membuat dia tertawa. Oke? Okay? Ini saya nggak ada minum lagi. Oke, next, show, don't tell. Jadi bukan hanya, not only telling gitu ya, bukan cuman hanya memberitahu ya, ngomong, no, show them gitu ya, tunjukin bisnisnya seperti apa, tunjukin bonus kalian seperti apa yang kalian dapat gitu ya, bagaimana kalian bisa redeem duitnya gitu ya, tunjukin gitu. Kemudian tunjukin manfaat produknya kayak Kobudi tadi, tunjukin. Saya juga nunjukin bahwa saya pakai lutin aja bagus mata saya jadinya, silinder saya hilang. Kemudian saya pakai manfaat di kulit saya gitu ya, kalau pakai SOP gitu ya. Saya mau menunjukkan, apalagi kalau teman-teman rajin yang namanya cek gitu ya, cek darah, cek kesehatan, dibandingkan dengan waktu kita pakai produk-produk kita sendiri. Tunjukin. Jadi teman-teman tunjukin produknya seperti apa. Kalau yang udah pernah ke Jepang, saya minta tolong juga untuk tunjukin kenapa sebentar ada anak saya mau ngapain. Jadi tunjukin kepada mereka gitu ya, produknya itu seperti apa, AFC seperti apa. Yang udah pernah ke Jepang, tunjukin gitu ya, foto-foto kalian, bagaimana warmnya presidennya AFC seperti itu, bukan nasi sama fried chicken ya teman-teman ya. Kemudian ingat terus ingat lagi apa sih yang harus gue kasih lihat gitu ya, bukan cuma ngomong. Contohnya bawa produk ya gitu ya. Kalau sekarang mah ribet bawa produknya ya, lagi ribet. Bawa satu saset itu juga penting banget gitu ya. Orang bahkan ada loh orang yang segitu sukanya dengan buka sasetnya kita, karena packaging sasetnya kita itu bukan sembarangan. Itu juga dengan teknologi gitu ya. Jadi begitu mudahnya dibuka. Itu juga sesuatu yang selling point, saya bilang. Show them, tunjukin ya. Tunjukin produknya, tunjukin bisnisnya kayak apa yang kalian dapat. Gue udah dapat segini loh, konnichiwa-nya itu loh. Ya, tunjukin manfaatnya apa yang kita rasakan gitu ya. Kemudian nah, teman-teman tahu yang namanya kita kalau pingin ikut membership gym, ya tahu ya, kalau yang di mall-mall itu loh, waktu awal-awal apalagi, saya ngalamin sendiri, duduk di situ itu, duduk di depan salespersonnya itu, pokoknya kayak nggak bisa keluar, saya nggak bisa berdiri sebelum lu sign, sebelum
kartu lo digesek gitu ya, sebelum di debit ya, pokoknya sebelum bayar kayaknya susah banget keluar dari mereka. Karena apa? Mereka tuh selalu memberikan alasan. Mereka give a reason to act now. Pak, kalau Bapak sekarang gitu ya, saya kasih ini loh Pak, gitu ya. Dan itu penawaran cuma sekarang gitu. Nanti besok Bapak kesini lagi ya, yang nggak dapat, beda lagi nih promonya gitu ya. Nah, bisa, aduh saya nggak deh. Pak, kalau nggak gini deh Pak, apa namanya? Kalau nggak gini deh, saya ngomong dulu sama manajer saya gitu ya. Kira-kira saya bisa kasih Bapak berapa lagi gitu ya, bonus apa lagi. Ya, itu sih rata-rata pura-pura aja ya, pura-pura masuk. Nggak, itu asumsi saya, sorry. Terus keluar lagi, gitu ya. Pak, ini bagus buat Bapak, ini udah the best deh, kita kasih ini lagi, ini produknya. Ya, apa namanya, membershipnya dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Saya makin tergoda dong, teman-teman. Alhasil, saya udah 2 kali ikut membership gym, dan kagak pernah datang. Ya, saya ada 2 kali ikut membership gym, karena saya begitu ngerasa gila ini udah bagus banget penawarannya. Kali ini saya mau gym dan saya nggak akan sia-siakan. Ya, saya gesek kartu kredit paymentnya. Dan apa yang terjadi? Biasanya cuma sebulan pertama. Berikutnya sampai 11 bulan kemudian nggak saya pakai. Dan itu udah 2 kali. Ya, give a reason to act now. Nah, tapi apakah harus memaksa? Enggak ya, ingat sekali lagi, jangan dipaksa kalau di sini. Contohnya nih, kalau di kita yang bisa kita lakukan, kita bisa bilang, misalnya dia mikir-mikir, ya udah deh, gue kayaknya sih oke ya, tapi kayaknya gue pikir-pikir dulu nih, atau gue tanya istri gue dulu, gitu, gue tanya suami gue dulu, gitu ya, karena ini harganya nggak murah nih, gitu ya. Nah, saya bisa kasih saran, kalian ngomong, oh gitu ya, iya, ya nggak apa-apa sih, wajar gitu. Kalau gue juga pasti tanya keluarga gitu, gue juga pasti nanya ini. Tapi mumpung kayaknya teman-teman sekitar lu tuh kayaknya belum banyak yang join ya gitu. Nah kalau bisa gue saranin ya, kalau bisa nih, kalau boleh gue saranin lu duluan nanti jadi membernya, jadi yang lain jadi downline-nya, itu contohnya. Lagi misalnya, oh mumpung nih kita ketemu perusahaan yang bagus bukan cuma produknya loh, ini juga bagus dengan bonus-bonusnya gitu. Kapan lagi gitu ya, ketemu yang kayak gini, mumpung loh gitu ya. Ya kalau boleh gue saranin sih jangan lama-lama seperti itu ya. Gitu, oke? Give them a reason to act, oke? Mau now ataupun secepatnya, gitu, lakukan. Oke? Kasih mereka alasan, jangan lupa. Next. Nah, ini penting. Selalu belajar dan latihan. Kalau latihan itu satu-satunya cara adalah sering-sering jualan, oke? Sering-sering ngomong, sering-sering belajar, berlatih, kata-katanya itu harus ngomongnya itu seperti apa, terutama di depan kaca, ya. That's what I did, gitu ya. Dulu saya pun melakukannya. Kemudian learn-nya tuh dari mana? Banyak sekali teman-teman. Saya bener-bener ya, investment terbesar saya yang saya lakukan adalah, menurut saya adalah belajar. Sekali lagi saya punya banyak sekali buku, gitu ya. Saya belajar banyak dari buku-buku. Saya belajar dari workshop gitu ya, terutama kalau ini my personal opinion ya, saya itu paling suka James Cui gitu ya, karena so practical gitu ya, dia benar-benar ngajarin saya banyak hal dalam hal berjualan, practical banget. Oke. Kemudian kalau kalian punya hero-nya sendiri, orang-orang keren yang kalian pakai untuk belajar selling skill, go ahead gitu loh. Yang penting adalah lakukan, belajar, praktis. Dan harus berani, pokoknya harus berani jualan kuncinya. Gitu. Ingat, saya juga bukan seorang salesperson, I was a programmer back then, and then saya bertransformasi dengan belajar, gitu ya. Karena keadaan, so saya harus bertransformasi, saya harus belajar yang namanya jualan itu gimana. Ya, don't forget untuk selalu belajar dan berlatih, belajar berlatih sampai jadi master. Oke?
Nah, khusus di era pandemi sekarang, ya, tambahan saya adalah sosial media. Sosial media, teman-teman, itu berperanan penting. Terutama kalau circle kita habis. Oke? Kalau circle kita habis, kemudian kita ngerasa mentok, sosial media itu benar-benar memegang peranan. Ya, banyak sekali, terus terang banyak sekali saya lihat sekarang bermunculan nih sosial media yang membawa nama AFC, dan saya appreciate dan bagus gitu ya. Kontennya bagus, grafiknya bagus, story-nya juga bagus gitu ya. Captionnya bagus, amazing, you guys are amazing gitu. Saya bisa ngeliat, oh nih teman-teman ini jago-jago banget ya gitu membangun sosial medianya, dan definitely they attract, mereka menarik banyak orang ya, bahkan yang nggak kenal sekalipun. Nah, itu pentingnya sosial media. Kemudian saya juga melihat Mami Toko. Nah, itu contoh yang menarik juga buat saya. Dia Tante Desi itu buat saya very powerful. Dia selalu sharing tentang masakan, dia membangun image yang bagus gitu ya, trusted, orang percaya sama dia jadi member AFC, dia ngerasa produknya juga bagus, manfaatnya jelas banget ke dia gitu ya. Dia sharing AFC juga di Instagram dia terutama. Alhasil ya dia attract orang banyak gitu ya, yang nggak kenal sekalipun. Oke, itu contohnya. Ya, ini poin terakhir saya, ini poin 8. Saya mau kasih tambahan bonus seperti ini. Ya, 1, bagaimana cara kita make appointment, ya. Bagaimana kita cara janjian sama orang. Jadi kelemahan kita saat mau janjian sama orang tuh gini, teman-teman. Kelemahannya adalah kita selalu nanya, kira-kira Bapak bisa jam berapa gitu. Kalau boleh tahu, Bapak bisa jam berapa? Contohnya juga saya bahkan hari ini ada orang bank ya, ini saya sambil buka. Ada orang bank ajak saya ketemu, nanyanya begitu, Bapak waktunya kapan? Gitu ya. Nah, kalau Bapak waktunya kapan, gitu, itu kita sudah menjebak diri kita sendiri. Oke, waktu kita ngomong sama prospek kita, Pak, maaf, boleh tahu nggak kira-kira waktunya Bapak tuh kapan yang kita bisa ketemu, gitu ya. Suka-suka saya dong jawabnya. Saya mau bilang seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 bulan lagi, suka-suka saya dong, ya kan? Kalau saya emang nggak mau ketemu, kalau saya emang nggak mau berbisnis, ya kan, emang saya menghindari MLM, itu contohnya ya. Saya bilang aja, aduh saya nggak ada waktu, aduh saya ya mungkin ntar lah gitu, ntar saya kabarin, ntar sekretaris saya hubungin bla 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 gitu ya. No, jadi yang harus kalian lakukan tuh gini, kalau kita mau membuat make appointment, selalu kasih opsi. Contohnya begini, sales script-nya kayak gini, Bapak atau Ibu atau Bro lah, you name it, siapa aja, saya contohin Bapak, misalnya Pak Michael atau Pak Budi deh. Pak Budi, saya Michael dari AFC Life Science gitu. Pak Budi, saya dapat nomor Pak Budi dari Pak Yohanes. Nah, saya pingin banget ketemu, saya pingin sharing bisnis kami dengan Pak Budi. Kira-kira waktu Pak Budi kalau minggu depan hari Senin atau hari Rabu ya, yang paling yang Pak Budi nyaman gitu ya. Kita memberikan opsi Senin atau Rabu. Oke, memberikan opsi. Apakah dia akan jawab minggu depan? Apakah dia akan jawab nggak bisa 2 bulan lagi, atau enggak? Dia pasti akan gini ya. Manusia itu secara psikologis sudah diberikan pilihan Senin atau Rabu. Dia bilang, aduh Senin atau Rabu saya nggak bisa gitu. Most likely dia akan nyebut hari lain. Contohnya. Tapi kalau Kamis gimana gitu. Tapi saya ada waktunya Kamis, saya kosongnya Kamis gitu. Oke, kita dapat tuh waktunya Kamis. Selanjutnya kita ngomong apa? Wah, makasih banyak ya Pak.
Terima kasih banyak ya Pak. Thank you loh Pak. Dikasih waktunya. Nggak apa deh saya. Oke kalau hari Kamis. Nah kalau hari Kamis itu kira-kira jam 11 atau jam 2 siang yang Bapak nyaman. Oke, kita memberikan pilihan lagi. Kalau kita nggak memberikan pilihan jamnya gitu ya. Kamis mau jam berapa gitu ya. Gitu. Nah kalau bisa ada dua, dia langsung jawab. Ya, kayaknya saya jam 11 deh nyaman. Oke-nya. Atau saya jam 2 deh setelah lunch dulu. Gitu. Langsung kita okein kan. Kalau gitu kan enak. Kalau dia bilang, nanti deh saya cek jadwal saya dulu. Oke Pak. Dia bilang, setuju Pak. Ya, apa namanya? Setuju saya ikutin jadwal Bapak aja dulu. Kalau boleh saya kontak Bapak lagi nanti sekitar jam 4 sore untuk menanyakan kepastiannya. Boleh nggak Pak? Gitu. You see, ini sales script. Ini yang saya diajarin teman-teman. Ada yang namanya sales script. Bagaimana kita ngomong ke orang, bagaimana kita memberikan pilihan, bagaimana kita masuk ke psikologi orang untuk dia memilih, gitu ya. Dia akan jauh lebih lebih apa ya, dikit lebih nggak bisa mengelak gitu ya, lebih komit dengan janjiannya. Karena kita yang memberi opsi, dia yang memilih, bukan kita yang maksa. Oke, that's the difference. Teman-teman harus belajar itu. Itu kalau kita, itu key-nya kalau kita mau janjian sama orang. Jangan pernah ngegantungin kayak misalnya jangan sampai kalian mendapat sesuatu yang menggantung. Ya udah minggu depan. Oh ya udah Pak, oke minggu depan. Minggu depan apa? Minggu depan Senin sampai Minggu juga minggu depan. Gitu ya. Jangan sampai, harus dapat exact hari, jam. Oke? Dan sales script-nya itu adalah memberikan pilihan. Terus sebisa mungkin kalian bilang tuh, yang nyamannya buat Bapak, yang nyamannya buat lu itu kira-kira kapan sih gitu ya. Free-nya tuh kapan, yang lu enak aja waktunya, jam 5, jam 2, gitu. Tapi kita memberi opsi. Oke? Itu selling skill. Nah, kalau mengenai ada yang lainnya, waktu ada yang suka nanya juga sama saya. Kalau misalnya kita misalnya orangnya itu bilang mikir-mikir, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Follow up. Oke? Kebanyakan, sorry to say, orang itu udah males follow up-nya. Ya. Janjiannya udah makan waktu. Ngobrolnya udah makan waktu. Dianya mau mikir. Kita kebanyakan dari kita adalah baper, nggak mau follow up gitu, dipikir udahlah gue ikut gue apa namanya, cari yang lain aja yang gampang-gampang prospeknya, yang sekali ketemu langsung oke. Gitu ya. Jangan, justru seringkali orang yang melakukan penolakan di awal itu justru yang paling bagus ya. Justru mereka yang memikirkan, mereka yang punya plan jangka panjang, what should I do gitu ya, gue harus gimana. Ya, jadi follow up-nya itu penting. Teman-teman, follow up tuh gimana? Waktu kita di akhir pembicaraan selalu ngomong, Pak, Bu, atau Bro, Sis, whatever, atau nyebut namanya, bilang, gue kontak lu lagi ya, gitu ya, hari apa gitu ya. Misalnya 2 hari kemudian, gue kontak, kita ketemu nih hari Selasa. Boleh ya gue kontak lu lagi hari Kamis gitu ya. Untuk follow up aja gitu ya, pengen tahu aja kira-kira ada keberatan di mana, atau pengen tahu kira-kira lu udah oke atau belum gitu ya. Selalu kasih tauin kalau kita mau follow up. Jadi begitu hari Kamis, ini kan Selasa nih ceritanya kita prospek. Hari Kamis, jangan lupa kita harus kontak dia. Mau telepon, mau sekarang lewat teks, apapun itu follow up. Tanya lagi, sorry ini gue cuma mau follow up aja, kira-kira gimana, kira-kira lu oke nggak untuk bergabung sama tim kita gitu. Kalau misalnya masih ragu, boleh tahu nggak apa gitu ya. Open question sekali lagi ya, gitu. So itu dari saya selling skill series yang pertama gitu ya. Kalau saya nggak mungkin saya bisa share banyak selling skill dalam satu sesi gitu ya. Jadi sampai di sini dulu series yang pertama. Ini pun saya udah mencoba sepadat mungkin gitu ya.
Karena biasanya tuh berjam-jam, ada role play lah, apa segala. Biasanya itu yang saya lakukan. Tapi kalau ini, sekali lagi, semoga cukup praktikal buat kalian dan semoga bermanfaat. Angga? Ya Pak. Terus ngapain nih Kak? Mau mungkin gini Pak, kan tadi Bapak udah sharing. Ini beberapa ada yang mungkin masih mau nanya. Saya tanya beberapa aja ya Pak ya. Boleh. Boleh. Mah ini gue butuh minum kayaknya. Sebentar ya. Sebentar gue minum. Sebentar. Iklan dulu, iya. Tunggu ya teman-teman, Pak Michael lagi minum. Kan tadi banyak juga tuh yang chat ke saya kan, Pak Mike minum dulu, Pak Mike minum dulu. Nah ini Pak Mike lagi minum bentar. Oke. Nah, banyak Pak, udah dari 15 menit yang lalu Pak, pada bilang chat ke saya semuanya, Pak Angga, Pak Mike suruh minum dulu, Mas Angga, Pak Mike suruh minum dulu, semua saya gitu. Aduh, gimana? Oke, ini siapa yang mau bertanya? Syukurlah akhirnya Pak Mike minum. Ya, tadi ada yang tanya Pak, gini, kan tadi kan yang terakhir-terakhir ini Bapak ada sharing tentang sales script yang barusan itu. Kita harus memberikan option. Nah, kalau misalkan kita baru mau janjiannya aja itu orangnya udah menghindar, nolak gitu loh Pak. Nah, ini pertanyaan yang paling sering saya lihat setiap kali LOP atau misalkan saya ada jaga acara apa, itu paling sering orang nanya kayak begitu sih. Biasa sih saya tanya versi masing-masing speaker sih Pak. Mungkin Pak Mike ada versi mungkin Pak. Oke, kalau misalnya orangnya tuh benar-benar nggak mau ketemu ya, betul? Betul Pak, orang menghindar lah gitu loh, kayak nggak kalau bisa nggak usah. Oke, satu kalau saya ya, kalau benar-benarnya orang-orang itu menghindar sampai berkali-kali gitu ya, say 1 bulan, 2 bulan gitu ya, kita ajakin dan dia masih nggak mau, even untuk ketemu ya, Nah, berarti memang ada problem dalam relationship-nya sih dengan orang itu. Jadi buat saya sih nggak prospek. Karena kalau kita kalau kita berteman gitu ya, diajak ketemu gitu ya, membangun relationship dulu. Ingat yang saya bilang, kita harus tahu know your audience. Orang ini nih, misalnya, contohnya saya pakai koko iparnya koko iparnya Pak Ernest ya, saya tuh bener-bener nggak pernah di-approve ya. Saya itu udah kayak berteman sama dia gitu ya, diajak ngobrol bisnis, diajak ngobrol sesuatu yang saya interest gitu ya, saya tertarik gitu ya, saya berteman sama dia. Saya bener-bener nggak tahu kalau saya kalau saya sebetulnya di prospek ya. Ini salah satu caranya. Jadi bangun relationship dulu, bangun hubungan dulu sama orang itu. Ya, kalau memang dia itu kita tahu ini orang yang prospektif sebetulnya, tapi memang gak mau MLM. It's okay, lu berteman aja, berteman gitu. Dengan berteman sama kita, dia lihat, oh si Angga ini dia actually lumayan juga ya. Oh dia Angga ini beda ya ini, produknya oke ya gitu ya, dengan kita sering berinteraksi sama orang ya, sama teman, dia kan ngelihat sendiri dan then akan otomatis menurut saya akan tertarik. Tertarik. Kalau udah tertarik ya udah, kita udah berteman, udah tertarik ya, kita tinggal ngomong aja, by the way, apa namanya, lu ada terpikir nggak sih gitu, misalnya tertarik gak sih lu kira-kira misalnya gue ajak lu untuk
gabung sama AFC jadi online gue gitu ya, jadi tim gue gitu ya, kira-kira lu tertarik gak sih gitu. Jadi slow but sure, bangun dulu relationship-nya, bangun dulu connection-nya, berteman, biar dia merasakan AFC dengan berteman dengan kita dulu gitu. Oke? Gitu Kak. Betul, oke. Oke Pak, kita lanjut. Ini tadi ada yang tanya lagi. Ini kayak Pak Mike tadi cerita belum selesai. Yang tentang ada anaknya melarang bapaknya itu minum produk AFC. Nah ini pada nanyain nih semuanya. Gimana Pak kelanjutannya? Jadi Bapak bilang apa? Bapak gimana? Apa? Kayak gitu Pak. Oke, ya. Saya jelasin bahwa kenapa AFC itu di Jepang berbeda, dalam arti tidak ada tuh yang namanya subarasi namanya ya. Saya bilang, tapi kalau misalnya mau tahu manfaatnya, boleh nggak kamu search-nya itu SOP-nya, gitu ya. Kamu search-nya itu paten-patennya, boleh nggak Google yang itu, gitu ya. Jadi eh, jadi dia tuh akhirnya bisa nerima, intinya dia bisa nerima kok, dia bisa paham, oh begitu ya, akhirnya ya udah. Nah, sampai sekarang masih member tuh, masih masih pakai gitu. Oke. Oke. Ini William K ini iya. William K ini keyboardnya pasti rusak ya. Oke, siapa lagi nih yang mau nanya nih? Ya, nih, ini juga ada yang tanya lagi, Pak, kalau misalkan kita mau ada coba prospek ke mungkin, let's say kita bilang ahli medis atau dokter mungkin ya, gimana sih Pak tips dan triknya biar kita kesana tuh, kita ngerti nih produknya, kita udah secara teori, secara kita menjelaskan Supaya kita nggak menggurui. Ya, supaya kita nggak kesana kayak gue menggurui gitu loh. Gitu loh. Ya, oke, very good question. Jadi saya kasih contoh ya, saya itu diundang waktu itu ya, diundang sama downline-nya Koardinan, ketemu salah satu konglomerat layar Indonesia yang mengkonsumsi AFC, gitu ya. Saya tahu benar orangnya tuh seperti apa. I do my own research and saya tahu bisnisnya apa. Saya pernah ketemu sama dia beberapa kali. Saya tahu banget karakternya itu seperti apa. Pakai bajunya akan seperti apapun saya ngerti banget. Oke. Dan saya bahkan walaupun saya udah ngerti, saya cari, I do my own research. Saya tetap nanya gitu ya. Saya tanya sama CEO saya, bro, saya nggak panggil CEO saya juga kadang-kadang suka gue nama gitu ya. Emang asik orangnya. Lu kenal Pak ini kan? What do you think kalau misalnya gue ketemu dia tuh gayanya tuh gimana? Saya tetap nanya, konfirmasi lagi. Nah, begitu hari pertemuan, saya tuh ketemu sama downline-nya Pak Dian, terus dia bilang, Pak Mike nanti ngomongnya ini ya, gitu ya. Oke, saya bilang, oke. Nah, tapi begitu duduk ya di ruangan, Bapak ini dominan sekali, ya. Bapak ini dominan sekali, and it's okay, oke, it's okay untuk apa? Untuk kita berubah, gitu ya. Kita berubah dengan tidak banyak ngomong. Karena orang-orang yang expert, orang-orang dominan, orang-orang yang merasa lebih tahu, kita harus tahu kita adalah mengalah untuk menang, gitu ya. Jadi kita mesti banyak dengerin kalau kita udah sharing gitu ya. Kita cuma sharing menurut standarnya AFC. Oke. Tapi again, kita harus buat dia tuh nyaman ya, kita harus buat dia tuh enak ngobrol sama kita gitu ya. Lihat sekelilingnya, misalnya ketemu sama dokter di mana di rumah sakit atau apa, lihat sekelilingnya apa sih angle-angle yang bisa kita obrolin gitu ya, selain AFC-nya doang. Itu ice breaking tuh penting banget. Oke. Jadi make sure kalau ketemu sama orang itu, orang-orang yang expert, orang-orang yang memang punya pengetahuan lebih
gitu ya, terutama yang karakternya itu dominan, karakternya itu kuat atau keras. Jangan sekali-sekali kita menaruh diri kita di atasnya. No way, gitu ya. Kita yang harus lebih humble, kita yang harus lebih, iya, kita yang benar, iya benar juga Bu, benar juga Dok, gitu. Oh iya ya Dok, gitu ya. Kira-kira apalagi Dok yang concern ke saya, boleh nggak saya dengar dulu? Jadi nanti saya tanya ke perusahaan gitu ya, kayak gitu. Jelas ya, posisi kita tidak boleh di atas dia. Oke, sejago-jagonya kalian terhadap uh, pengetahuan kalian 5C, tapi kalau bawaannya lebih jago daripada dia, ya udah lu nggak bakal dapet bisnisnya aja. Oke? Oke, oke Pak. Ini mungkin karena Ini banyak gimana? banget saya cari pertanyaan. Saya jawab ini deh. Kasihan Boleh Pak. ini. Kayaknya stres nanti kalau nggak dijawab. William, satu versus pabrik ya. Ya totally different. One on one itu yang tadi saya share hari ini tuh lebih banyak one on one. Yang kalau namanya pabrik itu atau misalnya skala skala kelompok besar itu sifatnya itu LOP gitu ya, business opportunity seperti itu. Jadi lebih banyak itu agak sulit buat saya karena apa? Karena itu orang itu sering terbawa uh, mindsetnya atau apa ya, emosinya itu, keputusan membelinya itu sering terbawa oleh orang lain. Jadi make sure kalian harus tahu who's the strongest person in that room. Siapa orang yang paling kuat di ruangan itu, gitu ya. Kalian harus benar-benar bisa handle ya. Terus yang kedua, kalian taunya gimana? Tanya dong sama pabriknya, tanya dong sama yang ngajak, siapa aja sih ini audiensnya, kita harus kenal siapa aja sih orangnya, orang ini yang bakal gua ketemu, siapa leadernya, siapa yang paling kuat, siapa yang pengaruhnya paling 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 oke gitu ya. Kalau bisa kita ngobrol dulu sama dia gitu ya, baru 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 presentasi, itu jauh lebih baik. Jadi make sure kalian harus bisa menguasain gitu, audiensnya ya. Oke, semoga menjawab ya Pak William. Kemudian menjawab. Oke, Pak, ini Apalagi kan pertanyaannya banyak banget Pak. Saya cari satu mungkin yang mewakili saat ini ya Pak ya. oke. Nah, ini banyak banget ya. Sorry teman-teman, bukannya nggak mau bacain, cuman semakin malam ini semakin banyak. Biasanya semakin malam tuh semakin dikit. Rata-rata udah pada live. Ini masih 900 loh, udah 1,5 jam. Saya bingung nyari pertanyaannya. Ini Pak, ada yang tanya, dengan kondisi kayak sekarang, let's say kita bilang kondisi sekarang ini ya mungkin Indian lama ya Pak ya. Nah, ini kan pasti ada downline dan ada tim beberapa yang loyo. Nah, dari versi Pak Mike nih, gimana sih Pak kira-kira tips dan trik atau caranya Pak untuk mungkin sekedar menyemangati gitu ya, biar nggak loyo lagi, biar tetap jalan terus atau apa gitu loh Pak. Ya, first of all, buat semua teman-teman yang loyo, sebagian besar pasti ada pengaruh dari produk saat ini. I would like to be sorry on behalf of the management ya. Sebentar, saya boleh sebentar break Boleh sebentar. Pak. Kenapa nak? Kenapa? I'm going to sleep in my whiskey. Don't worry, I'll be there. Bye. I'll be there. Of you. Dah. Oke. Ini saya tadi nggak mute ya? Oke. Oke, enggak, ini karena kalau jam ini udah jam tidur anak saya, jadi harus ketemu dulu. Oke, so ya saya pertama-tama saya minta maaf. Oke, nah kalau yang lagi loyo, oke, teman-teman yang lagi loyo, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah terkait produk, again, bawa kami leader-leadernya untuk berhadapan langsung, ya, leader maupun founder, untuk berhadapan langsung dengan tim kalian, oke, supaya kalian semangat semua ya, oke. Kemudian yang saya minta juga terus apa ya,
convince mereka bahwa barang udah ada. Ya, saya hanya butuh sedikit lagi untuk semuanya rilis. Ya, saya mohon banget kesabarannya. Jadi it's worth to wait, teman-teman. Ya, kita udah laluin yang udah painful, dan saya yakin banget ini waktunya kita untuk level up, gitu. Selalu ingetin lagi, ingetin lagi mereka bahwa misinya tim kalian tuh apa, misinya kalian tuh apa, gitu ya. Semangatin terus. It's about time. Yes, it's about time. Tapi ini juga sebagai lesson learned, pelajaran bahwa satu hal aja itu, satu hal kecil yang menurut kita kecil gitu ya, yang terjadi bisa mempengaruhi sekian banyak member ya. Member kita berapa sih sekarang nggak? Gitu ya. Semuanya terpengaruh. Jadi lesson learned untuk kita untuk jalan AFC. Justru kita nggak akan namanya undercutting, kita nggak akan melakukan hal-hal yang buruk karena impact-nya ke semuanya. Buat ini jadi lesson learned, buat ini jadi pemacu kita. Oke? Ya, pakai rekaman-rekaman ini ya untuk rekaman kalau saya ngomong, rekaman Pak Ernest ngomong, pakai semuanya itu yang tentang produk ya, terutama untuk tim kalian. Oke? Supaya mereka dengar langsung dari saya, dengar langsung dari leadernya, dari leader kalian yang paling tinggi ya, terutama untuk make sure bahwa please be patient, dikit lagi gitu ya, don't worry gitu ya, don't worry. Kami di sini AFC Indonesia di sini, saya dan Pak Ernest committed, pasti beres ya, barang-barang semua pasti beres. Dan teman-teman harus tahu bahwa pihak AFC pun akan mengalokasikan pabrik lagi kepada kita untuk produksi Indonesia ya, don't worry. Oke, gitu ya teman-teman. Mungkin tadi banyak pertanyaan yang nggak kejawab. Saya jawab yang general sih, rata-rata yang enteng-enteng aja. Nah ini mungkin yang tadi Pak Mike bilang itu benar. Maksudnya beberapa juga ada yang mungkin laporan ke Paniko kan juga maksudnya kan sering cerita juga, sering loyo apa segala macam kayak begitu. Kalau kata Paniko beberapa hari yang lalu itu, ketika kalian semua berpikir mau putus asa, mau berhenti atau apa, selalu ingat mulainya kenapa. Ya. Pasti kalian mulai ini ada satu alasan untuk biar kalian mulai kan sebenarnya. Nah, itu aja sih simpelnya. Oke, kalau gitu Pak. Itu poin bagus banget tuh, enggak? Karena ingat nggak ya cerita yang cerita kita, saya dan Pak Ernest gitu ya, yang sulit sekali ya, benar-benar sulit sekali dapat persetujuan dari AFC Jepang bahwa ini akan jadi bisnis modelnya akan jadi direct selling alias networking atau MLM lah, whatever. Ingat cerita itu? Ingat, itu benar-benar kita ada di poin bahwa aduh ini apa kita bikin produknya di Indonesia aja ya, brandingnya aja Jepang gitu ya. But we say no. Kita bilang enggak. Kita akan tetap komit bikin produk yang benar. Produk Jepang berkualitas. Gitu ya, enggak main-main dengan. Dan hasilnya kesabaran yang tinggal dikit lagi itu, dan kita komit dengan kesabaran kita, ternyata hanya hitungan hari AFC oke dengan bisnis model kita direct selling. Sabar dikit. Ya. Oke, ya gitu teman-teman. Semoga acara hari ini bisa bikin mungkin yang tadinya loyo, mungkin yang tadinya semangat. Iya Pak. Apalagi dari tadi kan ini banyak banget Pak yang chat saya oh iya nih ngeliat Pak Mike dari loyo langsung segar lagi apa segala macam kayak gitu katanya. Malah ngoceh tadi ada yang marah ke saya. Ini Pak Mike emang kalau minum harus matiin kamera ya katanya. Ada yang chat tadi kayak begitu ke saya langsung direct. Tunggu, gue sambil lihat pertanyaan nih, siapa tahu ada yang mau gue jawab. Boleh. Ya, jadi mungkin itu sembari ini ya Pak. Jadi gitu. Gue ada yang mau gue jawab nih, boleh ya? Enggak? Boleh Pak, boleh. Silakan. Sampai jam berapa ya? Sebenarnya tergantung bapaknya sih Pak. Tergantung gue nya. Mau sampai besok kita sebelum Grand LOP juga nggak apa-apa Pak sebenarnya. Jangan dong. Tega lu. Oke. Ini
Pauline ya, Pak Michael, bagaimana kita menjelaskan menjelaskan ke mereka ya yang sudah menganggap image buruk MLM barang murah jual mahal. Oke, so gini, satu sekali lagi konsepnya kita ngomongnya gini, gue setuju sama lu, gue setuju sama kamu, aku setuju gitu lah, pokoknya ngomong setuju dulu. Tapi waktu gue pertama kali lihat AFC, mungkin waktu gue lihat pertama kali ketemu dan dikenalin AFC, perasaan gue tuh juga sama nih produknya dengan MLM lain gitu ya, barang murah jual mahal gitu ya. Tapi ternyata setelah gue pelajarin dan dengar sendiri, tahu sendiri produk-produknya gitu, ingredientnya gitu ya. Ini ternyata bukan produk murah gitu ya, bukan produk murah jual mahal juga. Gitu. Ini produk yang secara manfaat value-nya bahkan menurut saya jauh lebih besar daripada harganya gitu ya. Itulah yang membuat gua akhirnya join AFC karena menurut gua beda gitu. Tapi ingat, mulai dari dulu, habis itu dibalikan lagi dengan alasan orang kita aja. Untuk Pauline, kalau saya jadi Pauline, gue mungkin juga berpikir hal yang sama, tapi ternyata begitu gue pelajarin produknya, gue orang-orangnya, gue cari tahu info pabriknya, gue rasa ini bukan barang murah yang dijual mahal, gitu ya. Memang barang yang berkualitas, punya value yang lebih. Kalaupun harganya segini, toh ya ingat loh, kalaupun harganya satu box segini, ternyata kan ada bonus yang buat kita juga, ya. Dibandingkan itu bonus diberikan kepada distributor. Kalau misalnya retail kan perusahaan-perusahaan distributor yang dapat bonusnya kalian itu kan ya, gitu. Tapi ini kan didapetin sama member sendiri, kita yang menjalankan, gitu. Oke. Wah, ini pada Pak, thanks sharingnya. Ketemu dulu anaknya, sudah jam bobonya Mika. Ini Pak, member-membernya sayang banget sama Bapak kayaknya deh. Thank you. Ya, oke. Cukup Pak, apa ada berapa pertanyaan lagi Pak? Oh, karena saya disuruh tidur kayaknya. Kita cukup dulu kali ya? Oke, siap. Kita cukup dulu, nanti misalnya ada kesempatan lagi, saya juga pengen sharing juga ya, gimana sih kita belajar yang namanya body language-nya orang itu seperti apa, membaca signal pergerakan manusia itu tuh seperti apa sih, supaya tahu sebetulnya dia tuh mau reject atau kagak sih, sebetulnya dia itu tertarik atau enggak ya, gitu. Itu semua ada ilmunya. Oke. See you next time and see you tomorrow ya sebetulnya. Iya Pak, udah. Beberapa jam lagi ketemu lagi Pak. Iya. Terima kasih buat semuanya ya teman-teman. Tetap semangat, pokoknya saya komit. Don't worry, produknya segera keluar. Doakan. Amin. Oke, thank you teman-teman juga yang udah sempetin datang. Sampai ketemu di Grand LOP besok. Yang yang hadir, kita juga akan ketemu Pak Mike, ada Pak Ernest, ada Pak Niko, dan masih rame lagi leader-leader semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you Pak, waktunya. Arigatou gozaimasu. Thank you semuanya. Good night semuanya. Good night.